Action. Halo, kembali lagi sama aku Anissa di program Ngeteh Bareng Teh Nisa. Sobat Master, saya kedatangan tamu yang luar biasa hebat di samping saya. Halo, selamat siang. Selamat siang Teh Anissa yang cantik. Terima kasih. Ayo atuh Koko perkenalin siapa Koko biar pada tahu Sobat Master. Sobat-sobat Master yang saya banggakan, saya cintai, saya perkenalkan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Teh Anissa yang sudah mengundang saya untuk acara ngeteh bareng sama Teh Anissa yang cantik. Oke, Sobat Master, saya perkenalkan, nama saya Yobi Gunawan. Saya profesinya adalah sebagai pengacara. Pengacara itu pengangguran banyak acara. Masa, nggak percaya di kayaknya ya? mana-mana banyak acara, bari nganggur gitu ya. Mungkin itu Sobat Master. Mudah-mudahan acara ngeteh bareng dengan Teh Anissa ini bisa sama-sama menikmati bareng-bareng sama Teh Anissa teh sore hari. Betul. Menikmati teh di sore hari sambil berbincang-bincang dengan saya manggilnya apa ya Pak ya? Ya apa aja saya. Tapi asli Sunda mana gitu? Saya Sunda. Tapi kenapa kok kayak orang Tionghoa gitu? Sunda Tionghoa. Oh jadi kumaha Kang Oko atau Koko aja ya? Oke. Kau boleh tahu nggak? Saya teh dulu nih. Oh enggak, siap. Kita ngeteh dulu ya biar nggak seret ya. Ya biar nggak seret. Kepan nikmat nih. Teh sore-sore dengan Teh Anissa yang cantik. Terima kasih. Ya gimana Teh? Kau pengen tanya dong, hobi Koko apa nih? Nah, kalau bicara hobi ya, saya banyak lah hobi ya. Terutama kalau hobi saya itu awalnya saya senang batu. Batu apa itu? Nah ini Teh, ini batu-batu saya, koleksi batu. Batu berlian kan atau apa itu? Ya banyak lah. Ada berlian, ada. Aduh, sekarang saya lihatnya pemirsa Sobat Master. Selain itu juga hobi saya itu kalau olahraga, ya berenang, jalan kaki, hiking. Selain itu, hobi saya itu memasak. Saya jadi malu ya karena saya laki-laki tapi hobi masak. Nanti saya undang Teh Anissa ya di acara masak-masak. Saya nyobain masakan Koko atau kita ngadu masak nih? Wah, kalau yang gitu, kalau ngadu masak, saya rasa jangan dulu lah. Nah, saya juga baru bisa ya. Iya. Tapi boleh juga. Nanti kita kapan-kapan. Apa tuh Kok? Nah, saya hobi masak itu tergantung mau masak apa, Chinese food bisa ya. Masakan Sunda, oke. Ya. Jadi selama pandemi ini juga saya banyak masak itu. Ya karena saya hobi. Ya. Di samping itu juga karena hobi ini ya, sehingga stres saya juga hilang. Jadi saya kadang-kadang stres ya karena dengan adanya pandemi ini ya, COVID-19 ini, saya salurkan dengan memasak. Memasak, jalan kaki ya. Tapi saya lihat kok suka goes juga ya? Nah, goes juga itu salah satu hobi juga ya. Cuman ya karena saya sudah umur juga lumayan, jadi saya hanya goesnya hanya yang dekat-dekat aja, nggak berani jauh-jauh. Deket itu kemana kayak? Ya, ke Dago lah ya. Dari mana itu Dago? Dari sini lah, yang apa Dago yang apa namanya, yang ada Indomaret apa ya? Dari situ ke Dago Pakar. Oh lumayan, aku udah dalamnya tapi untuk apa nambah mengurangi kolesterol. Betul. Karena kan pandemi ini kan banyak orang yang kurang aktivitas ya, jadi kita mau ke hal-hal positif kayak olahraga, masak itu biar nggak diem dan boleh juga di rumah. Gitu. Terus aktivitas Koko selain olahraga itu apa kegiatan Koko? Pasti sibuk dong. Ya sesuai tadi yang saya omongkan, saya ini kan profesi saya ini adalah
seorang lawyer, Yes. advokat. Jadi otomatis banyak kerjaan-kerjaan yang lebih ke arah stressing. Ya sekarang bagaimana seorang advokat yang harus membalik kliennya, ya orang kliennya yang bermasalah, kita yang kenanya Masalah juga mereka kan, jadi masalah mereka menjadi masalah kita. Betul. Nah, itu yang kita harus selesaikan. Betul. Nah, ya bagaimana itu pasti kan lebih stresan gitu kan. Iya. Makanya dari profesi saya sebagai advokat ini, saya barengi dengan hobi, ya, hobi saya yang memasak. Kemudian kalau tidak ya refreshing juga, saya suka memelihara ikan koi. Ikan koi. Jadi begitu kita stres, ya, kita lihat ikan koi, gitu ya. Ya enak lagi lah, ya, tenang lagi. Ada hiburan lah di rumah Ada ya. hiburan. Selain ikan koi ada hewan apa aja di rumah, cuma ikan koi? Saya hanya koi sama tanaman. Saya suka bercocok tanam. Memang lagi musim juga sekarang ya? Iya, saya suka tanaman saya anggrek. Saya suka sekali anggrek. Wah, bunga anggrek gitu. Bunga anggrek ya. Jadi kenapa saya suka, karena anggrek ini melambangkan warna-warnanya aku suka. Iya betul. Gitu ya. Jadi kayak kalau saya dengan tanaman itu, kadang kita seperti dengan manusia. Jadi saya bisa bicara lah dengan. Oh, diajak ngobrol juga itu diajak tanaman? ngobrol juga, tanaman gitu. juga kan bisa. Jadi dia malah dia kalau diajak ngobrol itu sepertinya hidup ya. Oh iya. Ya, itu. Karena Jadi, ini karya perasaan gitu ya. mungkin begitu juga. Itu disiramnya dengan kokok sendiri atau dengan yang lain? Saya sendiri. Karena Itu biasanya ada- katanya nyiramnya harus sama kitanya juga. Betul, Gitu. jadi itu ada perasaan apa ya? Ya kalau kita sih ada pesan kasih sayang ya. Betul. Jadi kita pupuk apa. Yang tanamannya tadinya mati, ya saya dikasih tanaman mati, kemudian kita pelihara karena kita mungkin dengan hati yang suka Yang bicara, gembira gitu ya. jadi lagi gitu. Betul. Berarti koko ini sifat lelaki penyayang dong ya, sama tanaman aja disayang gitu, ya, apalagi sama ya pasangan atau apa kalian gitu. Terus kok Koko ini nggak, selain dari hobi, aktivitas itu, Koko aktif nggak di komunitas-komunitas apa gitu kan? Kalau komunitas ya paling juga komunitas goes, ya, terus komunitas motor. Oh, suka motor-motoran juga Koko? Ada, tapi saya nggak terlalu jauh-jauh lah, Iya. nggak terlalu aktif juga. Tapi kalau untuk goes kan untuk olahraga juga ya, Betul. kesehatan ya. Jadi saya ikut juga ada beberapa goes bareng lah, kita ngadain lah ya. Dan nanti juga tanggal 24 kita ada goes bareng dengan beberapa tim yang mengadakan goes ya. Gitu. Cuma selama pandemi ini banyak banget yang meningkat banget yang goeser itu ya, sepeda itu banyak banget peminatnya selama pandemi ini. Mungkin juga untuk menghilangkan stres. Betul. Ya kan selama pandemi ini kan banyak kan orang-orang itu di rumah, Tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas ya. Ya, kalau tidak ada aktivitas gimana kita kan? Nah, saya di rumah kalau tidak ada aktivitas ya itu yang tadi saya bilang saya itu memasak. Memasak itu saya masak itu tapi tidak dimakan sendiri. Dengan keluarga gitu. Enggak, saya senang masak aja. Nanti kita kasih aja ada makanannya kan. Itu kebayang dong kalau saya tetanggaan, pasti saya dikirimin terus makanannya sama kita kakak. masak bareng-bareng. Siap. Kita bareng-bareng kita masak, kita coba makanan saya gimana. Ya, Mudah-mudahan enak cocok. ya. Dan kok dari segala aktivitas Koko, hobi Koko, ada nggak dampaknya menurut Koko gitu? Nah, masalah dampak terhadap hobi, manfaatnya ya jelas ya. Pertama, kalau hobinya ada positif, ada negatifnya. Betul. Hobi itu ya. Contoh kalau hobi saya koleksi batu, nah itu dampaknya negatif menurut
Iya, karena pasti mahal gitu kan. Cuman kalau orang nggak punya uang, terus pengen batu ini kan gimana ya? Nah, gimana? Apakah menghalalkan segala cara kok atau gimana? Bukan menghasut, jadi ya sampai kita mimpi-mimpi gitu ya. Iya, pengen kepikiran gitu ya. Kan? Tapi kan jadi positif juga, kita jadi fokus buat kerja keras nih untuk dapetin duit Nah, dan itu kebeli kan gitu. jadi ya, saya bilang tadi, ada positifnya, ada negatifnya. Betul. Ya. Tergantung kitanya sih ya. Tergantung kitanya. Nah, apakah kita kalau kita ingin gitu ya, terus kita juga nggak punya uang gimana? Ya udah kita nikmati. Jangan memaksakan juga dong ya, apalagi kan kalau beli batu ya nggak cukup dengan uang berapa gitu ya. Tapi kan mungkin kakak juga punya cara terkenal, mungkin pasti klien-kliennya juga pastilah menghasilkan yang kalau sampai koleksinya aja kayak begitu dong sobat master. Tapi gini, yang terpenting ya di dalam pekerjaan itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama ya manusia. Betul. Intinya antara kalau saya sebagai profesi pengacara, antara saya dengan klien saya itu harus baik lah ya. Intinya kita jangan sampai, karena klien itu adalah juga raja. Jadi betul. jangan sampai kita itu memberikan pengalaman-pengalaman atau memberikan nasihat hukum yang kurang baik. Itu jangan sampai mengecewakan klien. Itu yang terutama menurut saya. Nah, karena klien itu adalah raja, karena dia yang bayar kita sebagai jasa hukumnya. Maka ya kita harus juga melayani dia sebagai raja. Baik. Gitu. Nah, kok kan kayak pandemi ini kan banyak kasus-kasus perceraian. Apakah kok menangani kasus itu? Apakah kayaknya meningkat loh kasus perceraian itu pas pandemi ini? Betul. Jadi gini, memang kasus perceraian meningkat ya. Betul. Saya juga sekarang ada beberapa lah yang kita tangani kasus perceraian gitu ya. Ya mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi. Betul. Ya, faktor ekonomi yang seharusnya menurut saya itu ya harus saling mengerti ya antara suami istri ya. Jangan sampailah mereka itu gara-gara faktor ekonomi yang memang ini di seluruh dunia menurut saya. Sedang diuji ya. Harusnya jangan sampai mereka itu bercerai lah. Karena banyak yang dikorbankan juga ya dari perceraian itu kan, termasuk anak gitu ya. Kasihan kan anak kan, kalau misalnya ibunya cerai ya, nah anak itu kan siapa yang ininya nanti kalau dia sekolah dan sebagainya, waduh ini mana bapaknya, anak ibunya kan itu kasihan ya. Jadi ya saya sih meskipun saya sebagai lawyer, saya juga sebagai mediator. Ya, mediator di pengadilan, artinya kalau ada kasus-kasus perceraian ini kita berusaha untuk didamaikan supaya jangan bercerai lah. Kasihan terhadap anak, ya keluarga. Banyak dampak negatifnya dari perceraian itu. Itu. Nah sekarang kan meningkat sekali. Iya. Dan alasan perceraian itu karena faktor ekonomi. Ya memang sekarang lagi susah. Sebab pengusaha ini berat kan. Ya wajar maksud saya. Ya kita jangan sampai ambil keputusan yang cerai ya. Itu ya. Jadi pandemi ini banyak ya kasus perceraian dan kehamilan itu ya? Ya banyak lah faktor. Dan kejahatan meningkat. Oh iya, karena kan meningkat kan? Ya karena perekonomian susah kok. Banyak orang yang dirumahkan, PHK. Betul. Ya mungkin dengan cara apa mereka cari uang? Nah itu. Kalau kita kurang-kurang apa gitu kan? Nah, ya itulah, kembali lagi Nisa. Iya. Kembali lagi kepada hobi yang tadi saya ngomongkan. Ya, coba kita alihkanlah ke hobi ya. Jadi saya juga jadi positifnya. Mereka saya sering memasak, saya masukkan ke YouTube, so mereka mau tahu bahwa
ya sambil kita juga hobi, sambil juga siapa tahu kita bisa dagang juga. Iya, jadi bisa apa cari ini juga ya. Kita jualan online. Tuh kan, Itu sebagai jadi jarang keluar daripada bahan aja di rumah nggak berguna gitu kok. Iya. Kerjaan susah ya, kita sebisa mungkin keterampilan kita lah apa buat apa gitu kan buat dijual ya. Iya betul. Betul. Aduh terima kasih banget ya, luar biasa kedatangan Koko Yopi Gunawan ini. Kita banyak pengetahuannya Sobat Master, karena ternyata orang luar biasa banget Koko ini gitu. Dan kita harus bisa mengambil sisi positifnya, karena tergantung pemikiran kita dan diri kita sendiri ya, positif dan negatif itu. Betul? Betul. Apakah ada untuk Sobat Master di rumah apa gitu dari Koko? Jadi gini ya, Sobat Master yang saya cintai dan saya banggakan, pesan saya untuk sore hari ini di acara ngeteh bareng sama Teh Anissa ini. Jadi kita di masa pandemi ini kita harus benar-benar jaga kesehatan, terutama kita jaga kesehatan, prokes tetap jalan, dan tetap kita harus berolahraga dan tetap semangat di dalam beraktivitas. Begitu saja, Teh Anissa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore dan mudah-mudahan nanti saya dapat diundang kembali. Enggak, bukan undang kembali, kan bisa aja ada ini buat konsultasi hukum dengan karena banyak orang-orang yang butuh bantuan hukum di luar sana. Betul. Gitu. Nah, nanti coba kalau ada teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu di apa tadi acara apa? Sobat Master. Sobat Master ya, yang membutuhkan konsultasi hukum, apa saja konsultasi hukum yang ada yang menjadi masalah kepada sobat-sobat Master, bisa dikonsultasikan kepada saya ya, baik di kantor ataupun di mana saja. Silakan di acara tempat di mana saja. Nah, mudah-mudahan di konsultasi ini juga saya dapat memberikan konsultasi hukum yang terbaik buat Bapak Ibu yang bisa mengatasi masalah itu. Para sobat Master di sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sama sekali Koko. Semoga kita semua bisa mengambil hal positifnya dari ini semua. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ko Yopi, sampai ketemu lagi di lain waktu di acara berikutnya. Terima kasih sama-sama. Selamat sore, Selamat sobat sore. ngeteh.